Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tematik kelas 6, tema 2, subtema 2 tentang adaptasi hewan dengan lingkungan. Ini versi lengkapnya ya. Oke. Kamu telah mempelajari dan memahami tentang cara bertahan diri hewan di sekitar kamu. Pastinya kalian semua memahami cara hidup hewan-hewan yang ada di sekitar kalian semuanya. Ada beragam hewan yang tersebar di berbagai penjuru bumi ini ya. Jadi mari kita pelajari satu persatu bagaimana cara mereka bertahan hidupnya. ekobudaya.com mengucapkan selamat menyaksikan. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Adaptasi hewan dengan lingkungan. Ada beragam hewan yang tersebar di seluruh dunia ini. Mereka hidup dengan lingkungan dengan kondisi yang berbeda-beda. Hewan yang hidup di kawasan tertentu tentu saja memiliki keunikan tersendiri. Umumnya mereka memiliki ciri khusus yang berbeda dengan hewan yang lain. Jadi ciri khusus hewan dapat kita lihat dari struktur tubuhnya atau tingkah lakunya. Semuanya itu ada yang adalah untuk mempertahankan dirinya agar tetap bisa melanjutkan kehidupan generasinya. Jadi ciri-ciri khusus ini sangat beragam, tersebar dari berbagai hewan di semuanya hewan. Ciri khusus ekor hewan dapat dilihat semuanya, dari penampakannya, dari kehidupannya, dari tingkah lakunya dan lain sebagainya. Nah, berikut beberapa contoh hewan yang memiliki ciri khusus untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama adalah kelelawar. Kelelawar adalah hewan yang bisa hidup di gua atau di tempat-tempat yang gelap. Kelelawar bukanlah unggas, melainkan mamalia yang bersayap dan dapat terbang. Kelelawar dikenal sebagai hewan non-dikenal dengan hewan nokturnal karena aktif mencari makan pada malam hari dan istirahat pada siang hari. Kelelawar ini memiliki beberapa ciri khusus yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Beberapa ciri khusus kelelawar ini diantaranya adalah yang pertama, sayapnya lentur dan tipis serta cakar yang kuat. Sayap kelelawar berbeda dengan sayap burung karena sayap kelelawar ini berupa selaput kulit lentur. Selaput ini membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Jadi kelelawar ini memiliki kaki juga yang dan cakarnya kuat ya, dapat untuk menggantung di dahan. Ya, ini untuk mencengkeram langit-langit di gua atau untuk menggantung di dahan waktu dia tidur atau istirahat. Yang kedua, dia bersarang di langit-langit gua atau ranting pohon yang tinggi. Ya, kelelawar ini bisa tidur atau istirahat dengan posisi yang menggelantung atau terbalik. Nah, posisi kepala berada di bawah ini dan sayap yang menyelimuti badannya. Nah, ini posisi demikian itu membuat kelelawar menjadi aman dari jangkauan musuh yang memudahkan ketika hendak terbang. Jika hendak terbang, maka hewan tersebut cukup melepaskan cengkeraman kakinya dan mengepakkan sayapnya. Kemudian ciri khusus yang ketiga adalah memiliki sistem ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Yaitu kelelawar terbang mencari makan pada malam hari itu tidak bisa melihat, tetapi dengan ekolokasinya dapat mencari makan di situ. Jadi ekolokasi itu merupakan suatu sistem penggunaan pantulan bunyi echo ya, bunyi echo untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Jadi objek itu dapat baik itu berupa makanan atau pohon atau dinding gua dan lain sebagainya, itu dia tahu, yaitu dengan ekolokasi tadi, mendeteksi ya. Jadi dia bisa mengenali makanan atau jalur yang sudah dilewati dari kegelapan malam. Bagaimana ekolokasi itu bekerja? Pada saat terbang, kelelawar akan mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Jika bunyi tersebut mengenai suatu objek, maka pantulan bunyi tersebut terdengar jelas oleh kelelawar. Ya. Jadi kelelawar ini memiliki telinga yang berukuran lebar dan sangat peka terhadap getaran bunyi. Dalam hal ini, kelelawar menggunakan pantulan bunyi sebagai sistem radarnya. Sebelum menonton video ini, dan tombol notifikasinya. Berikutnya yang kedua adalah cicak. Nah, cicak ini
masih kerabat tokek ya. Jadi dia merupakan hewan yang hidup merayap pada dinding ya. Makanannya juga berupa hewan-hewan kecil seperti nyamuk ataupun laron ya, termasuk serangga lah. Ciri khusus hewan cicak ini diantaranya yang pertama adalah dapat merayap di dinding karena memiliki lapisan buku-buku di kakinya ya. Jadi pada telapak kaki cicak itu terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh buku-buku lengket ya. Struktur kakinya yang demikian berfungsi sebagai alat perekat ketika dia merayap di tembok atau di dinding. Itulah sebabnya cicak tidak jatuh saat dia berada di langit-langit sekalipun. Kemudian ciri yang kedua, cicak memiliki lidah yang berlendir dan lengket. Nah, lidah berlendir dan lengket ini berfungsi untuk menangkap mangsanya. Berikutnya yang ketiga adalah cicak dapat melakukan autotomi, yaitu untuk melindungi diri. Apa itu autotomi? Yaitu peristiwa pemutusan bagian ekor cicak guna untuk mengelabui musuh ketika merasa cicak itu terancam. Nah, ini gambarnya cicak itu bisa memutuskan ekornya. Kemudian berikutnya adalah pinguin. Nah, pinguin ini juga termasuk kelompok burung, meskipun tidak mampu terbang seperti kebanyakan burung. Pinguin ini dapat hidup di daerah yang sangat dingin, yaitu di daerah kutub yang mungkin suhunya di bawah 0 derajat. Nah, pinguin ini dapat hidup di daerah dingin karena apa? Karena dia memiliki kulit yang ditumbuhi oleh bulu yang sangat lebat. Di samping itu, bulu dan kulit yang lebat tadi, di permukaan kulitnya tersebut terdapat lapisan lemak. Terdapat lapisan lemak yang tebal juga. Nah, adanya bulu yang lebat dan lapisan yang lemak tadi bisa untuk membungkus, untuk melindungi pinguin terhadap tetap hangat dan tidak merasa kedinginan. Pinguin juga suka bergerombol dan berdiri berdempetan. Yaitu untuk apa? Yaitu untuk menjaga agar tubuhnya tetap hangat. Berikutnya yang keempat adalah bebek. Bebek merupakan unggas yang suka hidup di air, ya kan? Nah, kalian sering lihat itu bebek hidupnya di air, berenang. Nah, hewan ini dapat mengapung dan dikenal pandai berenang. Ya. Nah, untuk mendukung kehidupannya, maka bebek ini memiliki ciri khusus juga. Di antaranya, yang pertama ciri khusus bebek ini memiliki bulu yang rapat dan berlapis minyak. Apa kegunaannya? Berkat lapisan minyak tersebut, bulu bebek akan tetap kering meskipun bebek mengapung dan menyelam ke dalam air. Dan lapisan minyak ini berasal dari kelenjar yang ada di bagian ekor bebek ya. Jadi bebek itu meminyaki bulunya dengan menggunakan paruhnya ya. Jadi kalau kita sering memperhatikan bebek itu dia sering mengusap-usapkan paruhnya ke dalam seluruh tubuhnya. Kemudian yang kedua, bebek itu dapat berenang karena memiliki selaput kaki. Kalian lihat selaput kakinya ini ya. Selaput kakinya memiliki selaput yang berguna untuk memudahkan dalam berenang. Jadi ketika dia berenang, dia dengan mudah mendayung dengan kakinya. Dapat juga menahan berat badan ketika berada di dalam di tanah yang berlumpur. Yang ketiga, dia menutup lubang telinganya. Kemampuan menutup lubang telinga ketika menyelam ke dalam air sehingga telinganya tidak memasukkan air. Dan yang keempat adalah paruhnya berbentuk sudu. Sudu ini berfungsi sebagai alat penyaring makanan ketika bebek mencari makanan di daerah yang berlumpur. Ini kalian lihat mulutnya, paruhnya itu seperti sudu, agak lebar, berbeda dengan ayam. Sebelum menonton video ini, Dan tombol notifikasinya. selanjutnya yang nomor 5 adalah onta. Nah, onta ini merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Nah, hewan ini memiliki ketahanan fisik yang istimewa sehingga sanggup melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Mengapa? Karena onta ini memiliki ciri khusus yang membuatnya dapat bertahan hidup di daerah gurun. Baik, walaupun di gurun itu panas. Nah, ciri khususnya onta itu yang pertama, dia memiliki punuk. Nah, apa kegunaan punuk? Nah, onta ini dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama berhari-hari karena memiliki punuk. Punuknya ini merupakan bagian dari punggung onta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Apabila onta tidak
memperoleh makanan selama dalam perjalanan, maka hewan ini akan menggunakan lemak pada punuknya sebagai sumber makanan. Nah, dalam hal ini lemak diubah menjadi energi dan air yang kebutuhannya untuk hidupnya. Nah, setelah digunakan, punuk akan menyusut, lembek dan terkulis di sisi tubuhnya. Ini punuknya ini dia akan lembek kalau sudah dipakai makanannya. Kemudian yang kedua, unta memiliki bulu mata yang panjang dan bulu hidung yang dapat menutup. Nah, apa gunanya? Guna daripada bulu mata yang panjang dan hidung dapat menutup untuk mencegah kemasukan debu atau pasir yang berterbangan di daerah gurun pasir. Kemudian yang ketiga, unta juga memiliki kaki yang panjang dengan telapak yang lebar dan tebal. Nah, struktur kaki unta ini melindungi badan unta dari pantulan panas matahari. Ya, dari pantulan panas di adaptasi hewan dengan lingkungan sebenarnya sangat banyak ya, hewan yang memiliki kemampuan khusus dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun tidak bisa kita bahas semuanya ya. Di antaranya misalnya seperti paus. Nah, paus ini kan sering menyemburkan air dari dalam tubuhnya. Nah, ini adalah untuk membuang air yang ada di dalam tubuhnya untuk mengambil udara untuk bernapas. Kemudian ada lagi ini cumi yang bisa menyemburkan tinta hitamnya untuk melindungi dirinya. Kemudian ada kerbau yang dia suka berkubang di tempat yang berlumpur waktu di siang hari atau di panasnya terik matahari. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Jadi hewan di samping memiliki ciri khusus dalam mempertahankan hidupnya, ada juga hewan yang memiliki kemampuan tertentu dalam hidupnya. Misalnya, yang pertama kamuflase, yaitu perilaku hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan tubuhnya. Jadi hewan ini tersebut akan mencari tempat yang berwarna sama dengan warna tubuhnya. Contoh kamuflase ini sebagai berikut, misalnya ini nomor 1 nih, citah atau singa. Ini dia akan bersembunyi di rumputan untuk mengintai mangsa agar tidak dicurigai oleh mangsanya. Ya, hal ini disebabkan kulit citah atau singa ini memiliki warna seperti rumputan. Kemudian ini kamu ini seperti bunga kan, padahal ini apa? Ini belalang. Ya. Jadi kita akan sulit untuk membedakan mana apakah itu hewan atau bukan. Ada beberapa jenis hewan juga, hewan serangga misalnya memiliki bentuk yang warna yang yang dihinggapi. Misalnya ada serangga kulit kayu, ada kupu-kupu daun, ada kupu-kupu bunga. Nah, ini akan menyerupai seperti itu. Jadi serangga tersebut menyamarkan diri dengan tempat hidupnya agar terhindar dari pemangsanya seperti burung. Kemudian yang terakhir seperti ini apa ini? Ini beruang kutub. Dia ini warnanya putih, ya. Dengan warna bulu yang putih di tengah hamparan salju, maka tentu saja pemangsa akan merasa kesulitan untuk mendeteksi adanya mangsa tersebut. Kemudian ada lagi mimikri. Ya. Mimikri yaitu perilaku hewan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapi. Jadi hewan ini akan berubah warna tubuhnya sesuai dengan yang dihinggapi. Ya. Ini misalnya kelinci ya. Kelinci salju itu dapat mengubah warna tubuhnya dari putih pada musim dingin dan menjadi warna kecoklatan pada musim panas. Ini kelinci salju. Kemudian bunglon. Dia ketika berada di dalam pohon, dia akan mampu merubah kulitnya kecoklatan dan dia akan berubah menjadi hijau ketika berada di dedaunan. Misalnya juga seperti gurita abu-abu muda dan putih. Namun dalam kondisi tertentu, gurita dapat mengubah warna tubuhnya. Misalnya ketika memperingatkan gurita lain untuk ketika menyelamatkan diri dari musuhnya. Nah, itu contoh daripada adaptasi hewan atau perilaku hewan untuk mempertahankan diri daripada kemudian yang saya sampaikan sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share dari ekobudaya.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.